Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Hari ini saya lagi bertemu dengan kawan-kawan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Pak Ketuanya siapa? Pak. Sini dong. Siap. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Kemudian kita hari ini ingin berkonsultasi karena Tidi tidak masuk dalam materi rapat DPRD. Saya kan masih gubernur terpilih yang yang akan dilantik tanggal 20. Dan pada kesempatan siang hari ini Komisi 1 itu membidangi bidang pemerintahan. Ya. Nah, kita fokus hari ini kita akan membahas tentang pemerataan pembangunan desa. Ya. Kan gitu loh Pak. Betul. Salah satu problem hari ini adalah satu, masyarakat terus meributkan transparansi pengelolaan dana desa itu pasti ribut terus. Terus yang kedua, banyak desa-desa yang mengalami ketertinggalan masih infrastrukturnya masih buruk, layanan kesehatannya buruk, pendidikannya buruk. Nah, yang ketiga adalah yang menjadi titik sentral hari ini adalah provinsi itu akan merubah mindset tentang bantuan desa. Hari ini kan dibikin 130 rata Pak. Sekarang saya merubah Pak. Tidak didasarkan pada rata, didasarkan pada jumlah penduduk pada setiap desa dan luas wilayahnya. Ya. Karena ada desa yang penduduknya 3.000, ada desa yang penduduknya 150.000. Ya. Ada desa yang penduduknya 40.000, kan nggak mungkin kita yang 3.000 bantuannya sama dengan penduduk 150.000. Nah, yang berikutnya di kita ini kan nanti banyak ada bantuan rumah tidak layak huni, ya kan? Bantuan pengembangan pertanian, kemudian bantuan pengembangan irigasi pedesaan, kemudian bantuan penanganan gizi buruk atau stunting. Nah ini semua rumusan itu kan lokusnya kebanyakan desa. Nah kita ingin juga merumuskan formula apa sih yang terbaik dari seluruh bantuan ini agar tidak ujungnya selalu keributan, menjadi efektif. Untuk itu, nah ini teman-teman kepala desa, Bank dan Pemusyawaratan Desa, Lembaga Pemasyarakatan Desa, Karang Taruna se-Provinsi Jawa Barat, silahkan ikuti diskusi kita malam hari ini yang akan membahas arah pembangunan Jawa Barat ke depan untuk pengembangan pemerintahan desa yang kuat. Nah, silakan Pak Ketua. Siap, Pak Gubernur. Aman. Baik, Bapak Ibu semuanya. Jadi diskusi kita terakhir soal pembangunan desa ini seperti yang tadi disampaikan Pak Gubernur, yang lalu sudah ada evaluasi termasuk masalah-masalah terutama memang infrastruktur penerangan di pelosok-pelosok desa itu kan gelap sekali. Contoh konkret saya dari Pak Edi dari Sumedang menuju Garut itu setelah maghrib jadi kelihatan betul, terasa betul gelapnya. Dan di semua ya, di beberapa daerah. Yang kedua soal tadi Pak Gubernur tanggal 20 nanti dilantik. Yang kedua soal besaran jumlah penduduk di desa. Ada tadi desa yang 4.000, 3.000, ada yang desa yang sampai 15.000, ada yang 150.000, termasuk kelurahan ini. Kadang-kadang Pak Pradi ini saya sebut ini seolah-olah tidak terbahas kalau ngomong desa karena dia kota semua gitu, kelurahan semua. Depok contohnya, kota Bandung gitu. Jadi yang dapilnya kota Bandung, kota Cimahi itu suka agak males. Oh enggak, jadi gini, kebijakan Gubernur Jawa Barat sekarang mengenai stimulus bantuan bukan hanya untuk desa, termasuk dengan kelurahan. Nah tambahannya mungkin yang kemarin 4 bulan ini sudah kita jalani, kita ingin memeriksa ulang soal kelurahan yang padat, desa yang padat itu
apakah mungkin ada pemekaran desa, kan begitu, Ya. pemekaran kelurahan gitu. Nah, saya kira dari saya itu pengantarnya. Lagi selanjutnya yang lain. Anggota, Tergilir silakan. saja dari sini ya, Pak Gubernur. Siap, mangga. Ya. Dari Ini Pak dari Nino. pakar ini, Garut, yang paling banyak dapat ban gubnya tiap tahun. Betul. Ya. Tapi jalannya butuh wae. Terima kasih Gubernur. Nah ini juga ada ini saya aspirasi saya ini aja Pak Gubernur mengenai pemekaran desa. Memang itu pemekaran desa itu kewajiban kabupaten. Yang mana waktu kunjungan ke Jawa Timur itu berbeda sekali dengan di kita. Jawa Barat 5.300, Jawa Timur 8.400. Sehingga dana APBN itu tidak masuk ke daerah kita, Pak Gubernur. Oke. Nah, jadi pemekaran desa itu kewajiban provinsi, salah satunya itu tupoksi DPMD ini pemekaran desa. Ya. Dan kelurahan ya. Ya, dan kelurahan. Baik, Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih ya. Kita sudah bisa berdiskusi dengan baik. Intinya yang pertama adalah pemerintah provinsi harus memberikan perhatian yang cukup dengan memenuhi kewajibannya, memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dari mulai infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur pendidikan yang terintegrasi TK, SD, SMP, SMA, infrastruktur layanan kesehatan dari mulai puskesmas sampai rumah sakit rujukan di tingkat provinsi. Kemudian pemerintah provinsi harus membuat ikhtiar dengan membangun hubungan komunikasi dengan para kepala daerah, kabupaten, kota, dan wali kota dan wakil wali kota. Untuk apa? Yang pertama ada disparitas wilayah, di mana Jawa Barat itu penduduknya paling banyak, wilayahnya paling luas, tapi jumlah desanya paling sedikit, jumlah kelurahannya paling sedikit. Hal ini berimplikasi pada dana alokasi yang diterima oleh kelurahan dan desa di Jawa Barat paling sedikit perbandingannya. Berbanding dengan Jawa Barat, Jawa Tengah berbanding 5.000 berbanding 7.000, dengan Jawa Timur kita 5.000 berbanding 8.000. Nah, maka di situ ada rasio. Nah, nanti kita bahas secara bersama menjadi rekomendasi Komisi 1. Rasionya adalah kita harus mulai membuat batasan penduduk di sebuah desa dan kelurahan. Misalnya kita batasi satu desa itu minimal penduduknya 5.000. Kalau satu desa penduduknya maksimal 5.000, maka bisa jadi bagaimana nasib desa yang seperti di Tambun Selatan penduduknya 150.000. Nah, kan itu berarti dia harus menjadi 30 desa. Nah, kalau ada satu desa menyerap alokasi dana 1 miliar, dia hanya menyerap misalnya 2 miliar, semestinya yang diserap itu adalah 30 miliar. Ini yang melahirkan ketimpangan fiskal. Untung saja di tahun ini berkat bantuan Pak PJ Gubernur, rasio dana alokasi umum dirubah. Asalnya rasionya berdasarkan jumlah desa dan jumlah kelurahan, sekarang menjadi rasionya menjadi jumlah penduduk. Nah, sehingga kalau di kita memperbanyak pembangunan jalan, sekolah, maka DAU akan meningkat. Tapi kalau anggarannya banyak hibah, DAU-nya turun. Nah, ini yang dimaksud. Nah, untuk itu logika berikutnya adalah logika perlindungan publik. Nah, ini yang menjadi problem di Jabar. Di Jabar itu kan angka lamanya sekolah itu kan 8 tahun. Logika kita waktu itu lamanya sekolah itu diukur dari data riset, data sensus anak-anak yang usia sekolah. Ternyata bukan.
lamanya sekolah diukur oleh penduduk seluruh provinsi Jawa Barat. Berapa yang sekolah SD, berapa yang sekolah SMP, berapa yang sekolah SMA. Maka yang harus dilakukan hari ini adalah anak di pesantren harus dibikin penyetaraan. Karena sebenarnya lulusan pesantren itu sudah menjadi lulusan pendidikan formal, kan gitu. Yang dia memiliki kualifikasi keilmuan yang mumpuni pada bidangnya. Tetapi karena itu adalah pendidikan tradisional, gitu kan. Sedangkan negara hanya mengakui pendidikan formal, maka nanti kita bikin MOU dengan pesantren-pesantren. Diberikanlah kualifikasi pendidikan pesantren. Umur sekian sampai umur sekian, maka nanti mendapat ijazah SD atau setara SD. Umur sekian sampai sekian berarti setara dengan SMP. Umur sekian sampai sekian setara dengan SMA. Nah, nanti Perda Pondok Pesantren itu terintegrasi dengan itu. Jadi pesantren itu nanti produk culture, produk kultural, produk tradisi, tetapi juga produk struktural, yaitu bersertifikat. Nah, kemudian bagaimana juga untuk mendorong agar lamanya sekolah kita meningkat SMA, maka alokasi dana untuk paket ini harus diperbesar dan harus disasar semua. Nanti RT yang belum sekolah di paket sekan, Hansip yang belum sekolah di paket sekan, semua, baru kita indeksnya bisa naik. Saya tuh baru ngerti sekarang. Dulu saya beranggapan bahwa indeks lamanya sekolah itu diukur jumlah anak usia sekolah. Ternyata bukan, gitu loh. Jadi kita ini harus memperbanyak sertifikat paket A, paket B, paket C. Sekarang harus dikerjasamakan semua, ini harus masif. Nah, harus masif. Nah, kalau begitu nanti diintegrasikan. Ijazah paket itu bagian dari aspirasi DPR. DPR harus membawa sebanyak-banyaknya rakyat yang belum berpendidikan setara SMP dan SMA. Kan bagus tuh kalau didorong, ada pendidikannya, ikut ujian, nanti dibagikan ijazahnya. Jangan hanya memberikan sertifikat perhutanan sosial saja. Naik Pak, rata-rata sekolah. Naik Pak, dalam waktu 2 tahun alokasikan yang besar, kita bisa rata-rata sekolahnya nanti bisa 12 tahun Pak. Jadi strateginya adalah itu. Nah, kemudian penanganan banjir dan sejenisnya. Saya memang situ. Jadi orang Betawi itu bilangnya setu. Orang Jawa Barat bilangnya situ. Situ Bagendit, situ Ciburuy, situ Ciparhai, gitu loh. Nah, orang Betawi bilangnya setu. Bapak dari tadi bingung setu situ eta teh maksudna. Nah, situ itu bagian dari program yang menjadi orientasi saya ke depan, yaitu rehabilitasi, Pak. Rehabilitasi nanti punya 2 fungsi. Satu, untuk mempertahankan status situ itu agar tidak dangkal. Yang kedua, untuk tempat rekreasi. Nah, maka saya berikan contoh, jadi bupati itu bikin taman air mancur Sri Baduga itu. Nah itu. Nah, kemudian program ini harus terintegrasi dengan peningkatan kualitas mutu manusia. Jadi gini, orang Depok itu menjadi problem tertinggi dalam hidupnya adalah angka stresnya tinggi. Karena macet, penduduknya banyak, ruang publiknya terbatas. Nah, Pak Peradi itu bisa jalan-jalan. Mau ke Bali, mau ke Jogja, mau ke luar negeri, nggak ada masalah. Tapi konstituennya, hiburan nggak ada, setupnya tidak diurus, jalannya macet, stres. Waktu Pak Gubernur bikin acara di Gitu Depok, ribuan Iya, nah sehingga ini harus segera di-recovery oleh kita. Kemudian berikutnya adalah Depok, Kota Bekasi, dan berbagai tempat di Jawa Barat ini kan Komisi 1. Itu kan perbatasan wilayah dengan provinsi tetangga. Logikanya harus dibalik sekarang. Daerah perbatasan itu dulu paling jelek. Sekarang harus dibalik. Seluruh daerah perbatasan itu harus paling mewah. Karena itu wajah kita. Gitu loh. Nah, karena wajah kita, maka nanti saya harus berkoordinasi dengan wali kota. Standar trotoar di Depok minimal harus sama dengan standar trotoar di Jakarta. PJU yang dipasang di Depok layaknya, arsitekturnya, desainnya minimal harus sama dengan Jakarta. Karena wajah kita. Gapuranya harus sama dengan Jakarta. Nah, ini
yang harus didorong. Nah, orang sering berlogika, Jakarta itu kan anggarannya tinggi 80 triliun gitu. Penduduknya kan 10 jutaan ya. Nah, saya katakan Jawa Barat juga kalau digabungin tinggi duitnya. Sekitar 130 triliun. Iya, dengan kota kabupaten. Kan menjadi kecil itu kan Hanya ketika sisa. provinsi saja. Tapi kalau digabung, Oh, kan iya. kalau provinsi DKI anggarannya cuma satu. Anggaran Pemprov, kabupaten kotanya nggak punya anggaran. Iya, Iya, benar. gabung dengan kabupaten. Kita ini, nah untuk itu diperlukanlah pembangunan yang terintegrasi, terorkestrasi. Maka tugas gubernur itu adalah mengorkestrasi. Karena tugas guru mengorkestrasi, maka senjata gubernur itu adalah evaluasi. Agar pembangunan di kabupaten kota selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Nah, untuk itu proses evaluasi akan dirubah oleh saya. Kalau dulu evaluasi, paripurna DPR dikirim ke gubernur untuk dievaluasi. Mau dievaluasi, apakah sudah diparipurnakan? Iya. Saya nanti nggak begitu. Saya ingin bahwa pembahasan di DPR di tingkat Banggar selesai, direkomendasikan kepada gubernur untuk dievaluasi, selanjutnya baru dibahas di rapat gabungan. Pada waktu evaluasi itu maka saya akan meminta juga tim dari DPRD menjadi tenaga pendamping untuk mengevaluasi agar yang tadi, yang ini idealan desangan butut kieu geningan teu asup ari itu yang dimaksud, sehingga kita bisa mendorong ini masukan, ini masukan, ini masukan, ini anggaran kabupatennya ke sini, nanti kita provinsi akan mengisi di sini. Iya. Nah, kalau terintegrasi seperti ini antara kabupaten kota dengan provinsi, maka ini akan terjadi percepatan, Pak. Kenapa di Jawa Barat tidak terjadi percepatan? Berjalan masing-masing. Ego sektor. Provinsi merasa menjadi good father. Dia punya program sendiri. Kadang program provinsi itu tidak dibutuhkan di daerah. Nah itu terjadi lah, itu terjadi. Nah untuk itu, karena gubernur itu fungsinya itu kan selain dia kepala daerah, dia kan juga aparat provinsi yang mengorkestrasi. Tugas saya itu kan mengorkestrasi saja. Ini daerah kebutuhannya apa, penuhi dulu dengan anggaran Anda. Nah, termasuk desa, Pak. Ini desa harus segera kita bahas bersama dengan Kemendes. Kalau dana desa polanya terus-terusan seperti ini, tidak akan selesai-selesai. Polanya adalah, ini saya nggak usah jauh-jauh lah, desa di sini, desa di tempat saya. Itu kan anggaran dana desa setelah dipotong 20% dan operasional, itu kan pembangunannya tidak terpaku gini. Kan dirumusin di Musbangdes, Musrenbangdes ya. Akhirnya kan setiap RT RW usul. Akhirnya duit itu tiap tahun dibagi-bagi. 50-an, 25-an, 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 25-an. Rusak lagi, Pak. Tahun depan 25-an, 25-an, 25-an. Rusak lagi. Nggak ada wujudnya, Pak. Saya ingin mendorong di Jawa Barat ini nanti, udah kamu punya duit berapa? Fokuskan satu RW. Nah, RW yang ini oleh kabupaten kalau ingin cepat. RW yang ini oleh provinsi. Yang berikutnya Anda rencananya ini. Maka desa itu nanti harus punya blueprint, rencana pembangunan 5 tahun dia. Kalau begini, Pak, nggak akan beres, Pak. Maka saya di desa saya ini memberikan contoh bagaimana membangun. Ini beres-beres, sehingga si kepala desa saya bilang, kamu yang tahun sekarang kamu nggak usah dibagi-bagi lagi, satu RW saja, yang seluruh RW udah saya selesaikan. Ini kalau begini, sehingga ketika uang nanti turun lagi berikutnya jadi investasi. Kalau sekarang enggak, Pak, nggak akan selesai. Karena kan punten ya, ngebangun jalan pakai semen, pakai jalannya diaduk-aduk, semennya kan pacul, terapkan. Habis itu diinjak oleh mobil, copot, kena hujan, bot. Nah ini kan harus segera, Pak. Ini dua titik. Nah kemudian sekarang kita bicara persoalan kabupaten kota. Kita tahu lah di Jawa Barat sendiri kabupaten kotanya timpang.
Ada yang kabupaten penduduknya 6 juta. Ada kota penduduknya 250.000. Statusnya sama-sama kepala daerah. Sukabumi contoh. Kota. Kotanya berapa penduduknya? Kabupatennya berapa? Kota Banjar berapa penduduknya? Kota Cirebon penduduknya berapa? Kabupatennya berapa? Kota Cimahi berapa? Nah, kita inginlah daerah otonom baru Cianjur, Garut, Sukabumi, Bogor, Subang, Cirebon, Indramayu, semuanya ingin terwujud. Tapi kan itu nggak mungkin, Pak, sekarang tuh. Ada moratorium, Menteri Keuangan juga nggak akan ngasih rekomendasi karena harus berdampak pada penambahan dana alokasi. Kan duitnya juga lagi diefisiensikan. Nah, ada logika yang belum tentu diterima oleh kepala daerahnya. Logikanya, bagaimana kalau begini komprominya? Kota Sukabumi, rubah aja di undang-undangnya jadi kabupaten. Gitu loh. Wilayahnya ditambah, ngambil dari kabupaten. Kan pasti Menteri Keuangan setuju, Pak. Oh, Kenapa? iya. Kan Nambah tidak nama dana alokasi. Iya. Menambah luas wilayah. Nambah luas. Kota Banjar kecil banget, ngambil sudah sebagian dari Ciamis. Kota Cimahi ngambillah dari Bandung Barat atau dari Kabupaten Bandung yang kira-kira daerahnya lambat mengalami pertumbuhan. Kota Cirebon ngambil dari mana? Dari Kabupaten Cirebon. Kan bisa, Pak. Nah, ini kan daripada wilayahnya gede, jumbo, tapi alokasinya tetap sedikit. Nah, ini kalau menurut saya sih ini bisa menjadi bahan diskusi ke kementerian. Kan gitu loh. Ini kan ikhtiar, Pak. Dibanding kayak sekarang statusnya kepala daerah, mimpin penduduknya sama dengan satu desa atau satu kelurahan. Statusnya kepala daerah, Pak. Kan tetap dong, karena kepala daerah mobilnya mobil kepala daerah. Fasilitasnya. Ya, kan fasilitasnya jadi birokrasi ini uang, ngurusnya sedikit, statusnya kepala daerah sama gajinya. Kayak Bapak misalnya menjadi dapil Sukabumi dan kota Sukabumi. Kan tetap saja walaupun karena kalau bawa aspirasi pasti kota Sukabumi lebih mendapat porsinya lebih banyak karena kecil. Sukabumi gede tapi lebih sedikit. Nah ini yang harus menjadi rule bahan orientasi kita sehingga nanti saya akan buat dalam bentuk matriks seluruh usul-usulan ini saya tampung sehingga nanti kita bikin layar lebar jalan provinsi nih ngalirnya kemana, ininya kemana. Nah kemudian yang berikutnya nih pengembangan kawasan industri. Nah, pengembangan kawasan industri selalu tidak diimbangi oleh orkestrasi pemerintah provinsi terhadap wilayah sekitar. Satu, penyiapan tenaga kerja, tidak link and match. Maka saya mendorong hari ini nih duit, saya bilang udah, saya sudah nantang sekarang bikin ruang kelas baru untuk sekolah-sekolah menengah kejuruan yang di kawasan industri, bikin peralatan yang mencukupi dan memadai. Teknologinya dikembangkan, saya sudah nyampe ya di Subang ya. BYD saya tanya, kebutuhan Anda ke depan berapa, jenisnya apa, kualifikasinya apa, biar kami yang merumuskan sekolahnya. Maka untuk mendorong itu, saya mendoronglah beasiswa engineer untuk diploma 1, diploma 3, dan S1. Omong kosong, Pak, kita mendorong sebuah kawasan rebana dan sejenisnya, kalau jumlah engineer-nya nggak ada, tetap aja dari luar, Pak. Kan pabrik itu engineer yang dibutuhkan, bukan sekedar bukan sarjana sosial, Pak. Yang paling dibutuhkan engineer di pabrik itu. Sarjana sosial kan penunjang dari kegiatan industri. Tapi kan titik pokoknya yang bukan buat tukang teko, kan yang tukang bikin tekonya. Kalau humasnya segala macam kan penunjang gitu loh. Nah, ini akan dorong, rasionya akan saya buat, kemudian sekolah-sekolah dorong. Nah, sehingga saya sampai begini sekarang. Nah, kalau ada industri pada sebuah tempat memerlukan misalnya 32.000 tenaga kerja. Nah, maka pemerintah, ini yang saya kritik ke Dinas Infocom kemarin. Kenapa saya kritik? Anggaran Anda itu tuh tinggi, gede banget. Tapi kenapa kita tidak bisa menyajikan data calon tenaga kerja? Kan kita harusnya seluruh
lulusan tenaga kerja ini yang berkualifikasi didaftarkanlah di bursa kerja. Kalau sudah daftarkan bekerja, bursa kerja, keinginan saya industri nggak usah bikin lamaran kerja karena bikin ribut. Kan membuat antrian, membuat kegaduhan, melahirkan percaloan. Kenapa sih tidak ngambil di bursa kerja ini? Ini data orang, tinggal dipanggil wawancara, Anda mampu kualifikasi, panggil wawancara kualifikasi. Nanti setelah terdaftar, lulus baru bikin persyaratan. Kenapa hari ini saya nggak setuju lamaran kerja? Orang belum keterima sudah banyak ngurus persyaratan, duit keluar, ngantri, panas, capek, ribut. Nah ini saya ingin sekarang IT di Jawa Barat ini sudah, jadi industri mau ada pabrik nih, tinggal dibuka aja, krek. Siapa tenaga kerja yang berdomisili di Subang? Berapa ribu yang sudah tersedia di kualifikasi? Setelah itu panggil wawancara, maka percalonan akan hilang. Sekarang kan sudah teknologi informasi katanya hebat, tapi kenapa melamar kerja masih ngantri di Kerawang, bikin bursa kerja sekian, yang kuliah di ITB di mana orang Kerawang tinggal buka selesai masuk, nggak usah lagi orang diantriin ngambil. Jadi semua tinggal seperti melihat di etalase. Kan kita mah ngomong, makanya saya kemarin terus-terusan ngomong tentang itu jangan sih IT yang sekian ratus miliar teh apa manfaat untuk publik. Saya kan hanya gitu, ditanya data desa teu bisa ngamuka, ditanya berapa desa yang terbanyak teu bisa googling. Di Google juga nggak bisa, sok cek Bapak Google Jawa Barat. Penduduk Jawa Barat yang terbanyak penduduk seluruh datanya tidak disajikan. Betul. Saya ingin nanti perusahaan kalau ingin saya udah bangun pabrik perusahaan tinggal googling aja, praktis. Ini ngomong IT teknologi digital, cyber, nah udah sebutan. Ditanya, saya nanya ke staf di gubernur, Pak, tolong desa yang paling banyak penduduknya mana? Keluar aplikasinya ada, isinya nggak ada. Yang dimaksud. Nah ini sekarang mari dari sisi Infocom kan di Komisi 1. Mulai mengarah pada, jadi gini loh, ngomong teknologi itu harus ngomong apa manfaatnya bagi warga. Aplikasi-aplikasi, kan aplikasinya banyak tuh, aplikasi-aplikasi. Tenaga teknisnya kan saya tahu hampir 236 orang. Isinya nggak ada. Pembiayaannya katanya mencapai 136 miliar per tahun untuk honornya. Nah, apa yang dirasakan dari 136 miliar per tahun itu bagi rakyat Jabar, itu yang saya tagih. Mbak Google-nya tidak menyajikan. Memang ada yang supply. Gitu loh, kan ini yang dimaksud saya bawel itu kan sebenarnya saya ingin semuanya tersaji. Jadi nanti bahasa kasar gini, saya mau cari jodoh misalnya kan. Dia kan tinggal cari yang janda yang usianya 29 tahun, tingginya 169 cm. Keluar. Di Garut. Ini contoh cari pemuda ganteng, sarjana engineering, umur 30 tahun, namanya ini. Kan harus gitu teknologi, Pak. Iya. Walaupun data pribadinya jangan, tapi yang keluar adalah kualifikasi keahliannya. Kan gitu loh, Pak. Gitu, Pak. Gitu kan? Kemajuan harus begitu, jangan terus-terusan kita tes olah-olah kalau dalam paparan hebat banget. Dalam berteknologi informasi, hari prak-prakan gitu loh, Pak. Ini yang dimaksud dan kawasan. Nah, sehingga kan tadi Sumedang, kan, seluruh problem ini, Pak. Yang terakhir nih, ini problem yang di Subang BYD itu. Apa? Satu, jalan tidak terkoneksi. Dua, kualifikasi jalan provinsinya tidak memenuhi syarat. Yang ketiganya,
itu adalah lulusan tenaga kerjanya. Kemudian yang keempatnya listriknya jangan. Powernya belum ada. Yang kelimanya gangguan kelompok organisasi yang ingin mendominasi dari mulai rekrutmen tenaga kerja sampai suplai pasir. Orang Karawang mengeus nyahun, orang Subang geus apal. Ini problem kita. Gitu. Nah, sedangkan orang lain sudah berkompetisi di sebuah kawasan. Ini barangkali mudah-mudahan lah pertemuan malam hari ini bermanfaat. Insya Allah ini adalah visi Jawa Barat yang akan dibangun dimulai perubahan anggaran 2025. Mudah-mudahan bisa tepat waktu, bulan Mei itu sudah posisi sudah selesai paripurna dan sudah siap digelar untuk mengejar pembangunan. Jadi ya tadi Pak, nanti kita banyak solusi yang akan kita buatkan nanti ke Komisi 1. Kalau jalan masih ada proyek bisa proyek, kalau enggak lewat jalur karya bakti TNI. Kita biar cepat, nanti kita ada daerah membuka wilayah yang menjadi wilayah terisolir itu lewat karya bakti saja TNI. Yang ini bisa berjalan, jadi alokasi terserap. Dan target saya adalah ketika saya mimpin tidak boleh ada silpa. Silpa itu cermin ketidakmampuan dalam mengelola anggaran. Saya punya tradisi ketika mimpin itu selalu zero silpa. Jadi bahkan minus. Bagi saya kalau minus jauh lebih baik. Kenapa? Karena diserap untuk pembangunan. Dia bayar utang, kalau bayar utang pembangunan nggak ada masalah. Daripada duit disimpan di bank yang enak Bank Jabar. Terima kasih.